Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan uh, tentang materi rekognisi mata kuliah, yakni mata kuliah teknologi pemanfaatan limbah anggur industri, mana dengan judul pembuatan tepung dari limbah kulit singkong. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Robi Saputra dengan NIM D1C121026 dari kelas R002. Baik, sebelumnya mohon maaf Ibu, saya menggunakan aplikasi ini tidak menggunakan aplikasi Zoom karena kan aplikasi Zoom saya sedang error atau tidak bisa digunakan untuk saat ini. Mohon pengertiannya Ibu. Baik, untuk selanjutnya tujuan pertama adalah untuk mengetahui potensi limbah kulit singkong untuk dijadikan tepung. Baik, rumusan masalahnya adalah bagaimana cara membuat tepung dari limbah kulit singkong ini. Baik, latar belakang. Kulit singkong merupakan limbah yang mengandung banyak zat sehat ya, sehingga baik diolah sebagai bahan masakan berupa mochi, yang dimana mochi itu merupakan produk yang kami buat. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, terus terang, peluang bisnis baru, menggali dan memaksimalkan potensi sumber daya alam tersedia, serta penggunaan tutup kantong sampah sebagai bahan makanan. Dan juga menurut penelitian, tepung kulit singkong ini dapat diolah menjadi berbagai jenis produk. Salah satunya adalah produk brownies kukus, mochi ini juga yang biasanya dibuat untuk menggunakan tepung terigu sebagai bahan baku utama pembuatan produk pangan ini. Karena tekstur tepung ini yang mirip tepung terigu dan kadar serat yang tinggi serta tidak mengandung gluten, membuat tepung kulit singkong dapat digunakan sebagai bahan substitusi dalam pembuatan produk brownies serta mochi. Itu produk kami sendiri, ini Kulsimo. Terus di sini ada proses dan prosedur kerja. Pertama, timbang kulit singkong sebanyak 500 gram. Terus kita bersihkan kulit singkong itu menggunakan air yang bersih. Lalu dengan cara dikikis menggunakan pisau, terus dibuang bagian tidak layak, lalu dicuci lagi hingga bersih. Lalu kulit singkong yang sudah bersih tadi kemudian lakukan perendaman dengan air sebanyak 1 liter kurang lebih. Maaf, bukan 1 liter, maksudnya sekitar 50 literan atau 65 liter. Yang mana yang diberi garam sebanyak 8,3 gram atau maksimal 10 gram selama 30 menit. Baik, selanjutnya adalah buang airnya. Rendaman yang dilakukan perebusan selama lebih kurang 1 jam hingga tampak berwarna percoklatan. Terus setelah ditiriskan, lakukan pengecil ukuran, yakni lebih kurang 2 cm, dan disusun ke dalam tempat atau wadah, dan dijemur di bawah sinar matahari langsung. Baik, dilakukan siang hari itu lebih kurang 2-3 hari. Setelah itu baru haluskan lembar kulit singkong tadi yang kering menggunakan blender selama 7-10 menit lah, sampai halus, benar-benar halus. Terakhir baru kita saring bubuk kulit singkong tersebut untuk benar-benar mendapatkan butiran tepung, kemudian dihasilkan tepung dari kulit singkong tadi. Baik, di sini saya menaruh diagram alur pembuatan tepung. Pertama adalah kulit singkong, limbah dari kulit singkong tadi kita ambil, terus lakukan timbangan. Itu sekitar 500 gram. Terus kita kikis menggunakan pisau, lalu lakukan perendaman dengan air tadi ya, dengan air yang dicampur oleh garam lebih kurang setengah jam sampai 1 jam. Lalu rebus benar-benar kulit singkong tersebut lebih kurang 1 jam. Setelah itu baru lakukan pengeringan di bawah sinar matahari lebih kurang 2-3 hari. Lalu barulah lakukan penghalusan menggunakan blender agar benar-benar halus. Baru jadilah sebuah tepung. Ini tepung substitusi, ini tepung dari kulit singkong. Baik, baru bisa kita lihat hasil pembuatan produk. Pertama, pembuatan tepung kulit singkong pada dasarnya sama dengan pembuatan tepung lainnya, misalnya tepung ubi, tepung singkong dan sebagainya. Dalam pembuatan tepung singkong ini, kulit singkong memerlukan perlakuan yang khusus untuk menghilangkan racun HCN ini, karena kandungan HCN ini atau cyanida dapat dihilangkan pada saat proses pembuatan tepung. Nah, didukung oleh pernyataan Undar Raja penelitian ya, dimana kandungan HCN dapat dihilangkan dengan cara apa? Dengan cara dilakukan pengkikisan kulit bagian luar, cucian, pengecilan ukuran, perendaman dengan menggunakan air garam atau fermentasi, perebusan,
dan pengeringan. Hal tersebut dilakukan karena sifat HCl ini mudah larut di dalam air, terlebih lagi air yang mengalir, dan mudah menguap bila terkena panas. Seperti kita bisa lihat di bawah, ini proses-prosesnya. Pertama adalah kulit singkong yang telah dicuci bersih terlebih dahulu, terus di sebelahnya lalu kita lakukan penyemuran di bawah sinar matahari. Ini udah kering nggak apa, baru kita lakukan penghalusan seperti gambar di atas, yaitu menggunakan blender. Lalu terakhir barulah jadilah tepung kulit singkong yang siap dipakai. Jadi dari hasil kegiatan yang telah dilakukan, yakni pembuatan kulit singkong seperti sushi ini, kulit singkong dihasilkan berat tepung tadinya dari 500 gram ya, jadi menjadi berat bersih 66,7 gram dari bahan baku 500 gram. Berarti sisanya adalah sisanya atau ampasnya yang tidak bisa benar-benar disaring dari serat kasar, dipisahkan. Lalu warna yang dihasilkan kecoklatan dengan terus agak kasar atau lebih kasar dari tepung terigu, dan terus aroma khasnya juga seperti itu pada umumnya. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang ataupun salah kata yang saya sampaikan, dan saya akhiri, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.